Kita mulai ya Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 6 ya dalam perkuliahan Islam Disiplin Ilmu ini, kami izin untuk mewawancarai Bapak sebagai guru yang mengajar agama di sekolah SDIT Al-Kafi ini. Benar ya Pak? Sebelumnya izin bertanya terkait identitas Bapak dulu. Yang Baik. Sebelumnya ini dengan Saya Tarmuzi. Ya. 35. Saya di sini sebagai kesiswaan, kemudian mengajar bahasa Arab juga, dan mengajar PAI juga. Saya sudah tahun keempat, 4 tahun. Ya. Saya S1 UIN Jakarta, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Baik. Kira-kira Ya. Baik. Kalau saya karena baru 4 tahun ya, untuk sejarah detail memang kurang paham. Yang jelas memang sekolah ini sudah berdiri lama, tapi belum SDIT, masih sekolah Islam, dan di sini juga dulu ada seperti ada TPA-nya juga. Nanti kemudian berkembang menjadi SDIT itu tahun 2010-an sampai saat ini. Jadi awalnya memang sekolah dasar Islam mungkin sebelum tahun 80-an sudah ada mungkin ya, kurang kalau tidak salah. Jadi memang sudah lama, hanya kemarin sebelumnya itu bernama sekolah Islam aja, sekolah dasar Islam. Dan ada punya TPA juga, TK juga ada. Nah, baru berkembang menjadi SDIT itu di tahun 2010-an kalau nggak salah sampai saat ini. bagaimana Sekolah. Baik. Seperti pada umumnya ya, sekolah kan memang ada kepala sekolah dan waka. Di sini juga memang berbeda dengan mungkin sekolah lain. Ada kepala sekolah, di bawahnya wakil kepala kurikulum, wakil kepala kesiswaan. Di sini juga ada staff. Ada staff bilingual, itu yang menaungi tentang bahasa Inggris dan bahasa Arab di sekolah. Ada lagi staff keagamaan. Staff keagamaan itu yang menaungi pembelajaran agama, pembelajaran tahsin tahfiz gitu. Dan kemudian lanjut di sini juga ada ya langsung ke guru-guru dan karyawan. Nah, di atas kita ada yayasan. Jadi memang posisi teratas tuh yayasan, kepala sekolah, dan wakil-wakilnya sampai ke guru. Kalau visi misi kan memang kita melahirkan generasi Qurani yang berwawasan global dan rahmatan lil alamin. Ya, ini kalau nggak salah ya. Jadi memang kita pengen 3 poin tadi, secara global bahasanya menguasai, secara akhlak juga, tahsin tahfiz juga, kemudian rahmatan lil alamin tuh ya rahmat untuk segala alam. Jadi lulusan siswa sini, siapapun muridnya atau gurunya, ini menjadi rahmat buat semua lah, bermanfaat buat semuanya. Kalau kurikulum sama seperti mungkin sekolah-sekolah lainnya. Kalau untuk pelajaran umum kan memang kita ikut IKNAS ya, kita ikut Kemdikbud, itu seperti sekolah-sekolah SDN mungkin.
PAI-nya juga mungkin sama, cuma kita memang untuk agama itu ada tambahan. Kita ada tadi ya, karena ada staf khusus, staf keagamaan itu yang menaungi atau mengurus atau mengatur terkait dengan pembelajaran bukan hanya agama, tapi kegiatan keagamaan, sholat duha, hafalan, nanti ada sertifikasi hafalan, itu masuk ke sana. Kalau belajar biasa masih kurikulum merdeka ya. Tapi kan kurikulum merdeka tuh saat ini mungkin ada perubahan lagi ya, penamaannya atau ganti. Jadi kita masih ikut kurmer. Ada tambahan. Sebenarnya agamanya sama dengan sekolah lain, hanya ada tambahan karena kita ada target hafalan keluar dari lulus dari SD atau KAFI minimal itu 2 sampai 3 juz. Nah, itu yang menaungi staf keagamaan. Kalau tadi terkait dengan pelajaran agama ya di sekolah itu kan memang kita ikut kurikulum pemerintah gitu ya. Nah untuk materinya pun mengikuti materi pemerintah, hanya saja mungkin karena kan jam pembelajaran PAI itu terbatas, seminggu itu mungkin dua pertemuan atau 3 jam pelajaran kalau nggak salah itu terbatas. Jadi untuk yang kita pikir tuh kalau di sekolah materi saja, bukan materi saja, artinya penambahan praktek itu ada di jam lain, artinya pembiasaan kayak sholat duha itu kita setiap hari. Jadi datang jam 7, sholat duha sampai setengah 8, itu sholat duha, kita zikir, murojaah hafalan, baru setengah 8 mulai belajar sekolah. Nanti sholat zuhur juga ada pembiasaan wudhu, sholat berjamaah lagi. Gitu. Jadi sebenarnya ada keterkaitan kan kalau di PAI ada pelajaran tentang wudhu, tentang sholat. Nah kita praktekin tambahannya itu di pagi hari itu, jadi kelas 1 sampai kelas 3 itu sholat duhanya dibaca jelas bersama-sama, dari bacaan sholatnya semua, dari Allahu Akbar kabiro sampai tahiyat itu dibaca jelas bersama-sama. Dan kalau kelas 1 itu kita bantu dengan sound MP3 rekaman guru. Jadi mereka ketika sholat ikuti bacaan gitu, bacaan soundnya. Tadi sebenarnya berkaitan dengan tadi ya. Jadi kan memang sebenarnya di materi di keagamaan atau materi pelajaran PAI itu bukannya tidak lengkap ya, artinya memang materi itu kan kelas 1 sampai kelas 6 itu udah ada pembagiannya. Cuma kalau selain di luar dari pembelajaran PAI, itu staf keagamaan juga mengatur apa ya, pembiasaan keagamaan tadi yang seperti saya bilang, wudhu, sholat duha, zikir, kemudian di hari Jumat juga kita ada sholat Jumat bersama, nanti putrinya ada keputrian. Nah itu pun kita masukkan materi-materi keislaman juga tentang haid mungkin di keputrian, kemudian di putra kita dengar khutbah juga, dan di pembiasaan lainnya juga kita di nasihat-nasihat guru terkait dengan akhlak dan lain-lain tuh kita masukkan setelah sholat duha. Jadi jam 7 wudhu, sholat duha, zikir, setelah itu wali kelasnya atau gurunya itu menyampaikan nasihat, kemudian setengah 8 baru kita mulai pembelajaran gitu. Jadi kita masukkan keagamaan tuh di tadi di duha tadi, zuhur juga gitu. Kan Bapak udah sebutin ya kegiatan-kegiatan Hmm. Nah, untuk siswa sendiri bagaimana ya Pak? Jadi kalau misalkan yang tadi sholat duha itu memang agenda wajib. Jadi seluruh siswa itu nggak ada yang mandiri, duhanya itu bersama ya, bukan berjamaah. Kan berjamaah memang nggak ada ya duha berjamaah ya. Tapi memang untuk masuk jam 7
itu anak-anak sudah ada yang karena pembiasaan sudah ada yang wudhu di rumah, jadi setelah jam 7 itu udah langsung gelar sejadahnya di kelas masing-masing, dan itu wajib semua siswa, nggak ada apa, bukan pilihan, memang wajib. Jadi karena ini wajib berarti duha itu serentak dan diawasi atau didampingi sama wali kelas dan guru pendamping. Mm-mm. Tapi untuk para guru sendiri itu sebagai pendamping atau pengawas. Selain pendamping juga kan kalau sholat duha itu ketika kakinya salah, tangannya salah itu langsung benerin. Jadi bukan hanya mengawasi tapi juga pembimbing juga gitu. Ketika ada bacaan yang salah atau gerakan yang salah langsung diperbaiki. Mau uang sedikit, tadi Bapak sudah menyebutkan kalau ada guru agama sama guru. Nah, untuk kerjasama antara sedikit tadi Bapak sudah menyebutkan kalau ada untuk guru agamanya sendiri khusus sama guru-guru umum sendiri. Nah, untuk kerjasama antara guru umum dan guru khusus agama ini sendiri bagaimana ya Pak? Apakah diadakan kayak evaluasi mungkin setiap minggu atau seperti apa? Kalau terkait PAI ya, kalau misalkan memang di sini karena memang rombel kita lumayan banyak ya, ada 23 rombel, 23 kelas, jadi pembagian guru PAI-nya pun itu cukup banyak, artinya kelas 6 itu ada 4 kelas, berarti ada satu guru PAI di situ. Kelas 5 ada guru PAI yang berbeda, kelas 4 juga ada yang berbeda. Jadi 4, 5, 6 itu ada guru PAI itu masing-masing. Dan ketika memang ada problem atau ada evaluasi yang mungkin harus disampaikan terkait dengan keagamaan, terkait dengan pembiasaan murid, ini langsung komunikasi dengan wali kelas masing-masing. Jadi evaluasinya misalkan ada kekurangan, langsung diskusi dengan wali kelasnya. Kalau anak ini misalkan di pembelajaran PAI-nya, karena kan guru PAI itu terbatas hanya katakanlah 2 sampai 5 jam pelajaran di kelas, artinya cuma 2 hari itu terbatas waktunya gitu ya. Jadi yang tahu persis duha itu bukan guru PAI, wali kelasnya gitu. Jadi ketika wali kelas mungkin yang mungkin asalnya dari guru umum, ketika melihat mungkin ini kayaknya sholat duhanya harus diperbaiki nih, Pak ini bacaannya seperti apa nih, jadi wali kelasnya juga akan diskusi sama guru PAI-nya gitu. Tapi kalau misalkan secara umum, karena kita punya tadi staf keagamaan, bisa juga langsung diskusi dengan staf keagamaan ya. Berarti untuk sekolah sendiri itu sudah menciptakan lingkungan tersendiri ya buat anak langsung belajar ke Islam. Untuk siswa sendiri Pak, bagaimana respon dari siswa-siswa terhadap kegiatan-kegiatan keislaman yang dilakukan oleh sekolah? Kalau di sini relatif apa ya, ya memang karena aturan ya mau nggak mau ya, dan pula dari usia SD ini memang tidak ada penolakan yang mungkin PR banget nih, kecuali misalkan kita ngajar di SMA atau SMK yang mungkin anak-anaknya sudah mulai apa ya, sudah berontak bahasa kasar gitu. Cuma kalau di SD itu nggak ada, mungkin kalau ada yang mudi yang lagi ngambek di rumahnya, tapi tetap mereka ikut gitu. Jadi di sini untuk siswanya pun karena memang sudah kebiasaan, jadi nggak ada yang mengeluhkan, nggak ada ngeluh, nggak ada yang aku nggak mau sholat duha, itu semuanya ikut, semuanya nurut insya Allah. Dan kita juga punya agenda itu setiap Senin itu biasanya kan upacara nih. Nah di sini diaturnya upacara itu sebulan sekali. Senin berikutnya itu duha bersama di lapangan. Jadi seluruh kelas, kan kalau sholat duha itu kan di kelasnya masing-masing. Setiap hari di kelas masing-masing. Tapi kalau di hari Senin itu semua siswa ke lapangan. Jadi sholatnya di lapangan semua. Nah Senin berikutnya senam bersama di lapangan semua. Jadi setiap Senin itu kita ada pergantian agenda. Kalau gitu terkait siswa masih terkait siswa, gimana sih kalau strategi sekolah dalam mengatasi siswa yang mungkin masih ada yang kurang antusias dalam mengikuti agamanya? Paling kan karena tadi ya
mungkin berkaitan tadi sebelumnya gitu. Kalau anak SD itu kan memang karena dia tipikal yang penurut, rata-rata penurut semua. Cuma memang ada problem beberapa siswa yang mungkin tadi ngambek di rumah, datang ke sekolah tuh moody, nggak enak belajar, nggak mau belajar, nangis. Nah itu paling kita akan ada pendekatan ke anaknya, wali kelasnya juga ngobrol dari hati ke hati juga, ditanya masalahnya apa. Dan memang ketika anak itu nggak mau sholat, itu kita nggak paksa mereka, cuma memang yaudah kamu tunggu dulu, kita artinya gurunya fokus dengan yang lain dulu, yang satu ini suruh tunggu. Setelah sudah mungkin nangisnya sudah reda, moodinya sudah mulai membaik, kita suruh sholat lagi, bukan sholat lagi, suruh sholat sendiri gitu ya. Itu mungkin problem itu di kelas bawah ya, kelas 1 atau kelas 2 itu yang mungkin masih ada anak-anak yang dia nggak mau tuh sholat duha, dia terlambat karena kita sholat duha jam 7, dia terlambat datang nih, dia nggak mau masuk karena terlambat duha. Kalau terlambat duha berarti teman-temannya nggak, dia terlambat duha, makanya dia nggak mau sholat duha sampai anak teman-temannya salam gitu. Nah itu cuma ya presentasi sedikit lah, nggak banyak gitu. Tapi lagi-lagi ketika ada masalah di siswa yang mungkin kurang antusias atau mungkin tadi nggak mau ikut aktivitas, kita ajak ngobrol tuh alasnya. Kalau gitu dari sekolah itu apa sih tantangan terbesarnya kalau dalam mengintegrasikan agama Islam dengan kegiatan sekolah secara keseluruhan? Sebenarnya kesulitan ini kan memang pasti ada ya, minusnya, kesulitan pasti ada. Kayak misalkan di sekolah kan juga memang terbatas ya, kita juga tadi pembiasaan tadi yang seperti bacaan sholat, memastikan anak-anak itu hafal semua kita belum. Jadi memang di kelas 1, 2, 3 itu kita tadi dengerin sound, jadi nggak ada yang hafal secara mandiri. Jadi karena pembiasaan itu dengerin suara, ikutin setiap hari sampai setahun 2 tahun, itu lama-lama hafal tuh. Nah paling kan PR-nya adalah ketika liburan atau anak di rumah nih, kita kan nggak kontrol. Jadi memang kita coba integrasi atau kerjasama sama orang tua untuk memastikan kegiatan yang dilakukan pastikan di rumah juga. Karena kalau sudah di sekolah ini bikin agenda yang terbaik apapun nih, seperti misalkan kegiatannya sebaik apapun itu, kalau di rumahnya nggak ada koneksi gitu, nggak ada apa ya bimbingan lanjutan di rumah, itu akan bias tuh. Jadi bukan sia-sia sih, jadi nggak mantep lah gitu, nggak paten. Jadi kita sih diskusi dengan walas, kemudian walas koordinasi dengan orang tua, memastikan bahwa anak di rumah tetap sholat dan benar, anak di sholat di rumah tetap murojaah ya, tetap baca Quran. Itu sih paling. Jadi nggak semuanya kemampuannya rata secara misalkan sholatnya sudah hafal semua bacaannya. Karena itu kita butuh pihak keluarga juga ikut membantu memastikan si anak ini tetap murojaah, sholat juga gitu. Dan kalau misalkan sekolah rumah itu koneksinya bagus, kerjasamanya bagus, insya Allah anaknya sih aman. Yang terakhir ya, harapan Bapak terhadap pengembangan integrasi pendidikan agama Islam ke depannya di sekolah ini? Kalau harapan sih, harapan kita ya pastinya seluruh siswa-siswi kita ya adanya perubahan secara ibadah, mungkin ya sholatnya sudah baik, hafalannya baik, bacaannya baik gitu ya. Harapan kita ya mudah-mudahan anaknya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita pengen anak-anak hafal 3 juz ya, mudah-mudahan hafal 3 juz, karena kita berharap anak-anak bisa tahsin baca Quran dengan baik. Ya harapan itu mudah-mudahan terjadi di anak-anak. Dan paling utama sih memang PR saat ini adalah itu terkait dengan akhlak gitu ya. Karena kan memang di sekolah mungkin gurunya sudah menjaga, cuma di rumah sudah scrolling TikTok atau scrolling apa, itu dapat kosakata baru, dapat sikap baru, dapat jogetan baru gitu ya. Yang kita di sekolah tuh nahan, nggak boleh gerak-gerak tangannya. Di rumah ada pembiasaan itu yang nggak dikontrol orang tua, makanya di sekolah velocity bareng-bareng itu yang kita hindari. Makanya ya harapan kita dengan perkembangan zaman ini juga tetap bisa apa ya, siswa-siswi kita walaupun tanpa pengawasan guru, pengawasan orang tua, harapan kita anak-anak tuh sudah bisa punya benteng gitu, punya benteng sendiri walaupun nggak ada yang melihat, secara manusia nggak ada yang lihat,
Dia udah ada benteng nih, jadi kita siapin, oh kalau ini salah, jadi ketika mereka sendiri, mereka sudah sadar diri, oh ya ini nggak boleh. Mungkin itu saja Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalan kami dari kelompok 6 mata kuliah Islam Disiplin Ilmu. Nah, kami di sini untuk melakukan proyek UAS kami, yaitu melakukan wawancara dengan Bapak Dani selaku guru pendidikan agama Islam di SDN Ragunan 1 pagi. Dan pertama-tama kami akan melakukan perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Dina Newasari, nama saya Hanina Farinamani, dan saya Sinta juga. Mungkin kita langsung aja wawancara sama Pak Dani terkait sekolah SDN Ragunan pagi. Jadi kita mau bertanya ini, Bapak, apa benar Bapak mengajar di sekolah ini sebagai mata pelajaran agama Islam dan sudah berapa lama? Oke, betul. Saya di SDN Ragunan 01 mengajar sebagai guru pendidikan agama Islam sejak tahun 2024. Kalau boleh tahu nih Pak, sepengetahuan Bapak selama mengajar di sini, bisa diceritakan sedikit sejarah dari sekolah SDN Ragunan 1 ini? Oke, sejarah dari SDN Ragunan 01 ya. Kalau berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, SD ini berdiri tahun 1952. Ya, itu sesuai dengan SK pendiriannya di bulan Juli tahun 1952. Dan saya juga kebetulan alumni dari SDN Ragunan 1. Saya masuk 2005, 2006, lulus 2012. Jadi untuk bangunan segala macam yang terkait perkembangan, kalau untuk dari segi bangunan, ini bangunan masih sama seperti sekolah, jadi belum ada perubahan sama sekali. Dan ini pun sebelumnya merupakan tanah dari Kementerian Pertanian. Jadi kita ini menempati tanah milik Kementerian Pertanian, karena kan daerah Pasar Minggu Ragunan itu terkenal sebagai wilayah pertanian ya. Jadi banyak kantor pertanian di sini, termasuk sekolah kita itu tanahnya aslinya adalah milik pertanian. Kemudian setelah berproses lama, akhirnya tanah ini entah dihibahkan atau apa, tapi berdasarkan plan yang sudah ada di depan ya, itu udah jelas itu tanah ini sudah milik Pemprov DKI Jakarta. Itu perkembangan terkait sekolah. Terus sebelum jadi SDN Ragunan 01 aja, sebelumnya ada 4 sekolah di sini. Ada SD Ragunan 01 itu paginya, siangnya SDN Ragunan 02 kalau saya nggak salah 02 atau 06. Terus ada lagi SDN Ragunan 03 pagi, siangnya SDN Ragunan 04. Itu seperti itu. Jadi awalnya yang barengan sama Ragunan 01, kalau saya tidak salah Ragunan 02 ya, itu dihilangkan. Jadi di sekolah ini tersisa tinggal Ragunan 1 paginya, terus ada lagi pagi Ragunan 03, siangnya Ragunan 04. Nah, sekitar tahun 2015-an atau 2016-an itu di regrouping, jadi tinggal Ragunan 1 aja. Ya. Jadi kalau misalkan nanti Mbak keluar, ini kan keluar ruang guru ada tangga. Nah, ada tangga itu atas Ragunan 01 sebelumnya ya, ini Ragunan 03 ya, jadi ini Ragunan 03 sampai mentok belakang. Nah, yang ini atas Ragunan 01, sama nanti di belakang ada kelas yang berhadapan. Nah, yang cuma 2 kelas itu bangunan Ragunan 01 sebelumnya. Tapi berdasarkan SK, karena kita ada di satu bangunan, di satu tanah, ya, dan satu alamat juga, maka pemerintah memutuskan untuk meregrouping. Jadi sekolah tersebut dijadikan satu SDN Ragunan 01. Itu perkembangan. Jumlah murid kita sekarang karena ada 4 sekolah, 3 sekolah jadi satu, itu sekitar 600. Dengan jumlah total rombongan belajar 21 kelas. Masya Allah banget Pak. Iya, Masya Allah banget. Betul. Ya, Tapi kita masih kalah jauh, ada 1 sekolah lagi di Pasar Minggu yang lebih dari kita, itu sekitar 5 atau 6 sekolah juga menjadi satu. Jadi mereka 1000-an SD. Jadi kita masih termasuk yang normal, sekitar 600. Cuma ya tadi kendalanya sekolah kita nggak memadai ruang kelas. Selanjutnya untuk struktur organisasi di sekolah sendiri Pak. Oke, kalau untuk struktur organisasi, yang pertama otomatis ada kepala sekolah, ya.
Terus di bawahnya ada wakil. Kepala sekolahnya itu Ibu Yulia Kratensi, ya, bertugas itu sejak COVID ya, kalau saya nggak salah di antara 2021 atau 2022 itu mulai bertugasnya Ibu. Karena saya masuk itu Ibu udah ada di sini. Terus ada wakil bidang kesiswaan, wakil bidang kurikulum. Nah, yang tadi kita wawancara itu wakil bidang kurikulum namanya Pak Di. Terus ada wakil bidang kesiswaan namanya Bu Helmi. Nah, kemudian ada operator sekolah, ada 3, ya, ada Pak Kiki, terus ada Mbak Mia, satu lagi baru masuk CPNS, Pak Nova namanya. Terus kita juga ada pembagian tugas sebenarnya, gitu ya. Jadi setiap guru di sini tugasnya bukan hanya ngajar. Jadi ada pembagian tugas. Jadi ada yang bertugas di bagian koperasi, ada yang bertugas di bagian koordinator kantin, terus ada lagi yang bertugas di koordinator ekstrakurikuler, termasuk saya sebagai koordinator ekstrakurikuler. Jadi di Ragunan 01 ini pembagian tugasnya itu merata. Jadi nggak ada guru yang cuma datang ke sekolah ngajar, tapi semuanya dibagi tugas merata oleh ibu kepala sekolah. Itu berkaitan dengan struktur organisasi. Terus juga ada bendahara sih, ada satu bendahara namanya Bu Eni Purwatiningsih. Jadi sama kayak sekolah umum. Iya, sama sekolah umum biasa gitu ya. Ada yang tanggung jawab sama UKS, ada yang tanggung jawab koperasi dan lain sebagainya. Jadi nggak menginduk di kepala sekolah aja, tapi kita semua guru dapat pembagian tugas. Kalau untuk visi dan misinya mungkin boleh Bapak ceritakan. Visi dan misi sekolah ya. Oke, sebentar. Dan visi dan misi sekolah ini disusun oleh Ibu, ya. Visi misi ini kita sesuaikan dengan kurikulum pendidikan yang ada di Indonesia. Sebab kan kurikulum kita berbeda. Setiap ganti presiden biasanya kan ganti kurikulum. Otomatis visi misi tujuan sekolah kan harus menyesuaikan dengan kurikulum pendidikan yang berlaku, gitu kan. Nah, visi misi kita sesuaikan dengan kurikulum yang saat ini sedang kita jalani, yaitu kurikulum merdeka. Visi sekolah itu adalah terwujudnya peserta didik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, berkarakter, dan peduli lingkungan. Nah, poin yang ada di visi ini yang sebenarnya menjadi penekanan dalam kurikulum merdeka, seperti itu. Ya, jadi kurikulum merdeka itu bukan hanya sekedar kurikulum yang disusun ya untuk mewadahi pendidikan di Indonesia, mengatur sistem pendidikan di Indonesia, seperti itu. Ya, bukan hanya pengetahuan umum yang terdapat di dalamnya, tapi di dalam kurikulum merdeka ini juga menekankan bagaimana peserta didik yang memiliki hubungan yang baik secara vertikal dan horizontal. Jadi kita tuangkan di dalam visi sekolah seperti itu. Terus untuk misi sekolahnya ada 6 poin sebenarnya ya. Mungkin untuk menyingkat waktu ada beberapa poin nanti saya sampaikan. Selebihnya nanti saya sampaikan, saya sudah kirimkan tadi ya. Ya, yang pertama adalah menanamkan dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya melalui proses pembelajaran dan peringatan Hari Besar Keagamaan. Satu poin yang saya sampaikan ini terkait menanamkan dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya melalui proses pembelajaran dan peringatan Hari Besar Keagamaan. Jadi di sekolah kita itu peserta didiknya ada lintas agama. Jadi bukan hanya Islam, ya. Memang mayoritas Islam, tapi kita juga ada peserta didik yang Katolik, ada juga peserta didik yang Kristen, termasuk ada juga peserta didik kita yang Hindu, seperti itu. Jadi di sini satu contoh aja dalam proses pembelajaran kita melakukan kegiatan doa, ya. Untuk yang Muslim itu biasanya kita melakukan doa itu secara bersama, ya, dipandu oleh guru atau peserta didik dari sentral. Ya, kita kan punya speaker audio, jadi kita berdoa langsung dari sentral bersama-sama dengan anak-anak. Nah, untuk yang non Islam gimana? Yang Kristen, yang Hindu dan sebagainya, mereka juga dipandu diarahkan oleh gurunya untuk melakukan doa secara pribadi, ya, secara masing-masing sesuai dengan keyakinan agama mereka. Terus untuk kegiatan dalam proses pembelajaran, ya, karena memang di sini kan kita lintas agama, tapi sekolah kita itu tidak memadai sumber daya gurunya untuk setiap mata pelajaran, seperti itu. Karena kan nggak semua sekolah itu punya guru mata pelajaran setiap agama. Biasanya hanya guru agama Islam aja, dan guru agama Kristennya atau agama yang lain itu ngambil dari luar. Nah, kalau kita beruntungnya di Ragunan 01, kita ada guru agama Kristen yang memang induknya di sekolah ini. Jadi untuk agama Kristen itu sudah ada gurunya masing-masing. Ya, jadi saat ada pembelajaran agama Islam di kelas, itu untuk yang agama Kristen kita mengarahkan dia untuk melakukan pembelajaran di kelas. Jadi
gurunya di tempatnya masing-masing, biasanya di perpustakaan karena kan jumlahnya sedikit. Nah untuk yang lain gimana? Karena nggak ada gurunya, biasanya kita menawarkan anak ini mau belajar, mau tetap mengikuti pembelajaran kita, atau dia mau ke perpustakaan membaca ya untuk mengisi kegiatan lain. Rata-rata yang di luar Kristen ya, saya kemarin memegang yang itu mereka tetap di dalam kelas, jadi mereka tetap mendengarkan kegiatan pembelajaran agama Islam. Ya, itulah posisi di mana saya sebagai guru dan teman-teman mereka yang Islam ya harus melakukan pembelajaran itu. Jangan sampai pembelajaran yang kita lakukan bisa menyinggung dan lain sebagainya ya, karena ya memang masing-masing, cuman karena posisinya dia ada di dalam kelas maka kita harus menyesuaikan dalam pembelajaran. Terus terkait peringatan hari besar keagamaan, biasanya kita di sini bukan misalkan ada acara agama Islam ya, Maulid, terus puasa, pesantren kilat dan lain sebagainya. Biasanya untuk yang non Islam itu kita programkan untuk kegiatan lain. Jadi misalnya kita ada kegiatan Maulid, nanti yang non Islam ya itu ada ruangan tersendiri, mereka melakukan program kegiatan keagamaan sendiri. Gitu. Jadi kita mungkin di sekolah-sekolah lain ada yang yang non Islam gak usah masuk, pulangnya libur aja, gitu enggak. Kita tetap mereka masuk, mereka punya kegiatan masing-masing. Ya, tapi yang uniknya di Ragunan 01 kita semua saling bantu dalam merayakan kegiatan keagamaan. Jadi misalkan ada Maulid, yang nggak hanya orang yang Islam aja yang bantu, tapi ada anak-anak yang non Islam juga ikut bantu seperti itu. Terus yang pesantren Ramadan juga seperti itu untuk berkaitan dengan visi misi SDN Ragunan 01 secara jelas. Tadi udah disebutkan kalau di sekolah ini juga mengikuti perkembangan dari menteri ya Pak? Iya betul. Kurikulum merdeka. Nah untuk pelajaran agama Islam sendiri yang Bapak ampu, ini kurikulumnya sama atau ada perbedaan? Iya, kurikulum untuk pendidikan agama Islam sama dengan kurikulum yang digunakan sekolah, yaitu kurikulum merdeka. Jadi semenjak berlakunya kurikulum merdeka, kita sudah mulai menerapkan sejak tahun ajaran 22-23. Nah, karena memang sudah diwajibkan ya sama pemerintah, walaupun kewajiban ini harus dilakukan secara bertahap. Karena kebetulan juga kita sekolah penggerak gitu. Di tahun 2022 kepala sekolah kami mendapatkan SK sebagai kepala sekolah penggerak, maka otomatis sekolah kami menjadi sekolah penggerak yang wajib menerapkan kurikulum merdeka. Nah pada saat ajaran 22-23 itu masih transisi kan antara kurikulum merdeka dan kurikulum 13 ya. Nah masih banyak sekolah yang menggunakan kurikulum 13 sebab tadi kewajiban ini belum mutlak ya, kewajiban ini mutlak dilakukan bagi mereka yang sekolahnya terdata sebagai sekolah penggerak termasuk kami. Maka kami di 22-23 itu wajib melakukan tadi implementasi kurikulum merdeka. Maka saat itu kami melakukan implementasi kurikulum merdeka di fase A dan fase B, kelas 1 dan kelas 4. Itu udah kita mulai. Terus tahun berikutnya nambah lagi 2 kelas. Dan di tahun ajaran ini yang kemarinnya yang sudah selesai itu semuanya kita sudah melakukan. Untuk pembelajaran agama Islam sama, kita mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan kurikulum merdeka yang kita ambil dari surat edaran yang sudah dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan. Tapi memang sudah merata Sudah. menggunakan kurikulum merdeka. Ya, kebetulan di 2022 saat saya pertama masuk itu saya kedapatan kurikulum merdeka. Jadi langsung bergelut dengan kurikulum merdeka ya. Karena dulu kan di kuliah diajarinnya cuma sampai kurikulum 13. Nah saat masuk ke kurikulum merdeka ya agak kaget juga. Cuman ya dibawain gereja ternyata muatan di kurikulum merdeka ini lebih fleksibel daripada kurikulum yang di 2013. Untuk Bapak sendiri khususnya sebagai guru agama Islam nih, bagaimana integrasi antara kurikulum itu dengan nilai-nilai Islam terus diterapkan sama siswa dalam kegiatan sehari-hari? Dalam kegiatan sehari-hari kami pembelajaran. Iya. Oke, berkaitan dengan kurikulum yang berlaku ya itu sudah pasti utamanya di Ragunan 01 itu kita selipkan, kita sisipkan nilai agama ya. Tidak mungkin pendidikan itu kita jauhkan dari agama seperti itu. Contoh kecilnya aja ya. Contoh kecilnya setiap pagi itu kita menerapkan doa bersama. Biasanya enggak. Biasanya di 2 tahun yang lalu kita belum menerapkan. Tapi 1 tahun berjalan ini dari tahun ajaran kemarin sampai dengan sekarang dan insya Allah akan berlanjut, kita itu sudah mulai melakukan tadi hal kecil yang menyisipkan nilai agama ke dalam kurikulum.
ya dengan cara apa tadi, doa bersama. Jadi nggak ada lagi doa di masing-masing kelas sendiri-sendiri, nggak ada. Jadi kita masuk secara bersama-sama di 6.30, nanti ada komando dari sentral, doa bersama. Setelah itu kita lanjutkan, selain nilai agama ada nilai nasionalisme yang kita tanamkan, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Itu di waktu pagi, ya di 6.30. Kemudian di pukul 10 kan ada tukaran kelas. Kelasnya juga sama, menyanyikan lagu Indonesia Raya, berdoa secara bersama seperti ini. Ya, kemudian yang berkaitan dengan nilai-nilai agama yang kita sisipkan dalam pembelajaran tadi, ya, tidak hanya agama Islam, tapi semua pelajaran itu ditekankan oleh ibu kepala sekolah untuk selalu memberikan motivasi ke agama. Ya, itu pasti ibu selalu menekankan itu. Ya, terutama berkaitan dengan sopan santun, karakter, ya, akhlak. Nah, di Ragunan 01 itu sangat terkenal, ya, di suku dinas pendidikan Jakarta Selatan 2 itu sebagai sekolah yang memiliki karakter baik seperti itu, karena beberapa kali pejabat datang ke sekolah, yaitu melihat bahwa akhlak terus sikap sopan santunnya kepada pejabat yang dia nggak kenal itu cukup ramah, cukup sopan. Jadi kami memang menanamkan gitu, dari kepala sekolah, dari guru-guru menanamkan bahwa siapapun yang datang ke sekolah silakan sambut dengan baik, ya. Itu kan salah satu implementasi dari nilai agama. Senyum, ya, sapa dengan baik, silakan tanya bapak mau kemana, mau ketemu sama siapa, itu kita tanamkan. Makanya sekolah kita ini sering dijadikan contoh seperti itu, dan sering juga banyak kegiatan, ya, yang dipercayakan dari suku dinas pendidikan ke sekolah kita. Padahal sekolah kita yang nggak bisa lihat sendiri, bangunannya bangunan tua, gitu kan. Dari zaman saya sekolah bangunan nggak pernah berubah, ini terus, ya, dari zaman saya sekolah. Tapi kita nanti di tahun 2026 akan dipercaya oleh suku dinas pendidikan Jakarta Selatan 2 sebagai salah satu peserta adiwiyata. Jadi sering beberapa waktu lalu juga didatengin, sekolah sekecil ini didatengin tamu dari Cina. Waktu itu pas lagi ada program makan sosialisasi makan bergizi itu dari Beijing University kalau saya nggak salah, itu datang beberapa delegasi, terus ada beberapa kali datang guru-guru dari lintas provinsi datang kunjungan ke sekolah kami, karena kita tadi sudah informasi-informasi tentang tadi keramahan segala macam tentang sekolah kami, karena tadi penekanannya, ya, nilai kesopanan, nilai-nilai dalam keagamaan itu harus kita terapkan dalam kita. Syawal sekali Pak. Iya. Terima kami di sini untuk wawancara. Selanjutnya, kira-kira ada penyesuaian materi di mata pelajaran agama Islam ini yang sesuai sama kebutuhan karakter siswa di sekolah. Nah, itu dia. Kurikulum Merdeka itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Iya. Ya, jadi pembelajaran yang kita lakukan, karena kan penyusunan kurikulum ini per fase. Di SD itu kan fase A sampai C. Ya, fase A kelas 1 2, C 3 4, terus B 3 4, C 5 6. Nah, itu harus kita lakukan. Ya, makanya harus ada asesmen awal. Nah, kita lakukan asesmen awal tentang materi-materi yang layak diajarkan di setiap fase. Misalkan saya contoh kelas kalau kelas 1 saya contohnya di kelas 3 aja. Saya ngambil kelas 3 dan kelas 6. Kelas tinggi aja kelas 6. Kelas 6 saya lakukan asesmen awal. Ya. Jadi saya berikan materi, ya, kan kita sudah punya buku ajar ya sebenarnya. Kita udah punya buku ajar yang di dalamnya sudah tertuang tuh berapa TP, biasanya disebut TP, 5 tujuan pembelajaran di semester 1, 5 tujuan pembelajaran di semester 2. Itu kita tes dulu ke siswa. Mana yang mereka mampu, mana yang tidak. Ya, kita harus tes dulu. Itu namanya asesmen awal, asesmen diagnostik. Ya, karena kalau kita nggak lakukan asesmen diagnostik, ya kita nggak tahu kemampuan siswa menguasai materi. Ya, jadi kalau kita ujuk-ujuk langsung ngejar, gitu kan, kita nggak tahu kemampuan siswa, ya nanti di dalam perjalanan dalam KBM itu akan banyak kendala. Maka di sekolah ini, ya, semenjak diterapkan kurikulum Merdeka, ibu terus wakil kepala sekolah juga menekankan harus ada asesmen diagnostik. Jadi sebelum kita merancang pembelajaran, ini kan biasanya liburan gini guru-guru merancang pembelajaran. Ya, tapi kita dalam sambil berjalan merancang pembelajaran, kita juga harus merancang asesmen diagnostik. Jadi kita tahu nih kebutuhan apa yang harus diberikan kepada siswa. Misalkan siswa nggak paham materi ini, di bagian mana mereka nggak paham.
Nah itu harus kita lakukan. Jadi selama 3 tahun berjalan kurikulum mereka yang dilakukan di Ragunan 01 itu tadi kita menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi kita nggak plug ke TikTok dengan materi yang ada di buku. Nah harus seperti itu. Selain tadi untuk doa bersama ya di jam 6.30 sampai jam 10 itu, kira-kira ada lagi nggak kegiatan? Ada mana? Oh ya, kita setiap hari ada sholat berjamaah. Oh iya. Iya, sholat zuhur berjamaah. Nah, kita ada kegiatan sholat zuhur berjamaah setiap hari Senin sampai Kamis. Terus di setiap hari Jumat, setiap Jumat 2 minggu sekali itu kita bergantian ya dengan senam bersama. Jadi seminggu pertama senam bersama, minggu besoknya sholat duha berjamaah. Iya, ada sholat duha berjamaah. Kegiatan pesantren kilat ada. Pesantren Ramadan itu udah menjadi program ya. Jadi kan nanti kita di 11 Juli akan ada rapat kerja dengan guru-guru dan kepala sekolah, itu bisa kita susun. Biasanya ini kan udah bulan Muharram ya, kita ada santunan anak yatim. Terus nanti di September kita ada Maulid, September Oktober. Terus kita juga ada tadi buka puasa bersama, sebelumnya ada pesantren Ramadan. Biasanya seperti itu. Untuk kegiatan-kegiatan tersebut gimana pelibatan siswanya? Apakah siswanya itu diwajibkan untuk ikut atau mereka bisa pilih? Oh, kalau untuk kegiatan tadi ya, contoh seperti pesantren Ramadan, kemudian perayaan Maulid, kan, itu kita karena kita laksanakan di jam pelajaran. Kita laksanakan di jam belajar, maka otomatis mereka semua harus masuk. Karena kan di absen sama guru, itu ya, jadi otomatis mereka semua harus masuk, harus ikut kegiatan tersebut. Tapi untuk tadi yang santunan anak yatim itu yang ikut hanya mereka yang statusnya yatim piatu, karena hanya pemberian bantuan aja. Jadi untuk sholat setiap hari itu juga wajib. Untuk sholat wajib di zuhur itu juga itu wajib. Biasanya kita kelas siang aja yang sholatnya, kelas 3-4. Karena kan kelas 3-4 baru masuk sekolah jam 10, baru pulang ke rumah kan jam 3. Gak mungkin kan kita nunggu mereka pulang baru sholat zuhur, maka kita fasilitasi untuk sholat berjamaah kelas 3 dan kelas 4. Satu lagi, sama kita di sekolah kita juga ada program tahfiz Quran. Ya, jadi ada seorang hafalan. Jadi bagi peserta didik yang memang memiliki hafalan, dia nanti mendaftarkan kepada kami, khususnya kepada guru agama untuk dilakukan pengujian. Nah kemarin 4 orang, 1 dia diuji di luar, 3 diuji di sekolah. Ya itu sertifikatnya kemarin digunakan untuk mendaftar SMP dan dia mendapatkan poin nilai. Hafal 1 juz kemarin mereka juz 30, 3 orang. Itu kita buatkan sertifikat dari sekolah dan dapat akumulasi poin sekitar 32 atau 34 untuk nambah. Kita ada programnya. Kebetulan juga kita ada eksplorasi setiap hari Jumat. Kita ambil langsung ke guru ustazahnya yang memang dia belajar langsung, metodenya metode Umi. Ada tahfiznya. Gitu. Ada tahfiz Quran yang mana? Kelas 6. Nah kemarin juga pas habis kami rapat ada beberapa guru yang nanya ke saya, memang betul Pak ada program tahfiz ada? Kalau ada yang mendaftarkan, ya terus anaknya punya hafalan sedang mendaftarkan nanti kita akan uji. Tapi itu kemarin baru tahun pertama yang kita berjalan yang menguji sekolah. Untuk tahun ajaran besok kemungkinan besar kita akan bekerja sama dengan Departemen Agama. Jadi uji langsung dari ya sertifikatnya lebih itulah lebih kuat. Untuk pengimplementasian kegiatan keagamaan sendiri itu ada bantuan dari guru. Iya, itu otomatis satu sekolah ini membantu kegiatan tersebut. Bahkan orang tua ikut serta. Ya, kita pasti melibatkan orang tua, nggak mungkin enggak. Karena kan sekolah ini bukan hanya guru gitu kan yang terlibat di dalamnya, tapi ada beberapa subjek, ya beberapa objek. Ada guru, ada peserta didik, bahkan orang tua. Makanya setiap kelas kita punya kelas. Ya, terus di sekolah juga punya komite. Biasanya kita koordinasi sama mereka untuk membantu kegiatan. Baik itu Maulid, terus pesantren Ramadan itu kita minta bantuan. Tapi biasanya kita lebih meminta bantuannya di kegiatan pesantren Ramadan sih, utamanya buka puasa bersama. Ya,
Tapi untuk selebihnya kalau kegiatan maulid paling membantu di bagian dekorasi gitu. Karena kan kondisinya waktu pembelajaran ya gitu. Untuk respon siswa sendiri nih terhadap kegiatan-kegiatan tersebut kayak yang program tahfiz, terus pesantren kilat, itu gimana? Mereka antusias? Iya, mereka antusias, terutama di bagian pesantren Ramadan ya. Biasanya kan kita pesantren Ramadan itu cuma dengerin orang-orang ceramah segala macam, tapi setelah saya masuk di tahun kedua saya masuk sama tahun ini udah jalan 2 tahun, itu saya ubah polanya. Jadi polanya pesantren Ramadan itu bukan mereka cuma sekedar dengerin materi, tapi selain mereka mendapatkan materi tadi dari guru-gurunya di kelas, karena kan kita melibatkan guru untuk menyampaikan materi tersebut, kita juga adakan perlombaan. Itu yang membuat mereka senang. Iya, ada perlombaan, ada MTQ gitu kan, ada Hifzul Quran, itu kita lombain semuanya. Terus ada lagi cerdas cermat Islami dan lain-lain lah. Itu kita lombain dan mereka antusias. Nah itu yang mereka senengin kalau udah Ramadan, Pak. Besok pesantren kilat ada lomba lagi kan? Oh iya ada. Lombanya. Iya, yang ditunggu-tunggu itu lombanya. Karena mereka di tahun pertama saya masuk itu mereka mengeluh bahwa jangan materi mulu Pak, isi pokoknya gimana pola yang baik gitu, semoga sehingga si anak-anak ini nggak jenuh kalau dari pesantren kilat, karena pesantren kilat itu kan jangka waktunya panjang tuh selama Ramadan kan. Jadi saya bilang sama kepala sekolah, kita ngobrol sama guru, gimana pesantren Ramadan ini kita sisihkan dengan perlombaan. Nah mereka setuju, jadi akhirnya kita udah berjalan 2 tahun dengan perlombaan gitu. Tantangannya mengenai cara integrasi agama Islam dengan kegiatan tantangan terbesar yang dialami sekolah dalam mengintegrasikan ke PAI dengan kegiatan sekolah. Tantangannya besar. Yang perlu kita garis bawahi, sekolah ini sekolah umum. Iya. Itu tantangan terbesarnya. Stigma yang dibangun di dalam sekolah, di masyarakat bahwa ini sekolah umum bukan sekolah agama. Ya. Jadi jangan terlalu menerapkan nilai agama di dalam sekolah. Tapi bagusnya kepala sekolah kita nggak gitu. Kepala sekolah kita selalu bilang bahwa nilai agama itu penting diterapkan di sekolah. Maka dalam setiap kegiatan apapun nilai agama perlu disisipkan seperti itu. Jadi alhamdulillahnya kita dapat kepala sekolah yang paham. Karena kan memang mungkin di luar sana ada yang berpendapat seperti itu, sekolah kita sekolah umum, gitu kan? Sekolah kita sekolah umum, nggak perlu ada integrasi nilai agama di dalam setiap kegiatan yang dilakukan di sekolah. Tapi bagusnya di Laguna 01 kepala sekolah kita paham gitu kan bahwa nilai agama itu penting disisipkan dalam pembelajaran. Makanya ibu itu setiap seminggu ya di hari Senin yang walaupun dia nggak jadi pembimbing upacara, tapi setelah selesai upacara anak-anak nggak masuk ke kelas dulu, didudukin dulu di lapangan, ibu melakukan penanaman karakter setiap Senin Jumat, itu udah otomatis. Ya, jadi kalau dibilang bagaimana tantangannya nggak terlalu besar sebenarnya yang kami rasakan di sini. Tapi kalau secara global ya itu tadi tantangannya, stigma masyarakat menganggap bahwa ini sekolah umum bukan sekolah Islam gitu. Tapi yang terjadi di sekolah kita nggak seperti itu. Ya. Kan tadi Bapak bilang ada peran orang tua atau keluarga ya. Betul. Dalam kegiatan sekolah juga. Ada contohnya nggak sih Pak dalam pelaksanaan pendidikan agama Islam? Dalam pelaksanaan Agama Islam. pendidikan agama Islam di sekolah. Oke, peran orang tuanya ya, peran orang tua. Di awal masuk nggak di kelas mau masuk kelas 1 ya anak-anak. Ini saya tekankan banget ya bahwa kita kan bapak pasti sering pernah ngalamin lah di SD, SMP, SMA di akhir kelas, di kelas akhir itu ada ujian. Ya kan, ujian praktek agama. Nah, inilah peran orang tua dalam pembelajaran PAI ini. Saya saat kelas 1 masuk, kebetulan saya ngajar kelas 1 agama ya. Pasti ada sosialisasi sebelum hari pertama masuk sekolah. Di situ saya tekankannya gimana? Bu, Pak, saya megang 11 kelas. Saya megang 11 kelas dan nggak mungkin setiap pembelajaran di kelas saya harus mengajari anak bapak ibu ngaji. Membaca Iqra atau mengenal huruf hijaiyah. Bayangkan kelas 1 ada 128 murid, saya harus ngajarin ngaji satu-satu. Waktu saya nggak cukup, waktu saya nggak ada gitu kan. Ya, sementara nanti di kelas 6 anak bapak ibu akan melakukan ujian praktek agama Islam. Yang mana ujian prakteknya itu ada baca tulis Quran gitu kan,
hafalan dan lain sebagainya, yang perlu kemampuan untuk bisa dapat nilai bagus. Nggak mungkin orang asal-asalan baca Quran bisa dapat nilai bagus kan. Maka pesan saya, ini saya minta kerjasama. Saya selalu bilang kayak gitu. Saya minta kerjasama, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sayang sama anaknya, terus pengen anaknya mudah nanti di ujian praktek, gitu kan? Mulai dari sekarang di kelas 1 silakan Bapak Ibu di rumah ya cari guru ngaji atau masukkan di TPA. Nanti di dekat rumah ada TPA. Kalau misalnya di TPA nggak bisa, terus alasannya nggak punya waktu, gitu kan? Panggil aja gurunya ke rumah. Kalau nggak ada biaya juga, Bapak Ibu punya kemampuan untuk ngajarin anaknya ngaji, Bapak Ibu aja yang ngajarin atau keluarga yang bisa ajarin. Kalau masih nggak bisa juga Pak, itu kan datang ke sekolah kita setiap Jumat ada taksim, daftarin anaknya ke taksim. Nah di tahun ajaran kemarin itu ada di angka 80 sampai 90 yang ikut ekskul taksim, termasuk banyak. Kita setelah saya kasih penekanan seperti itu, karena kita nggak mungkin guru agama saya sama teman saya satu karena cuma 2 Mbak. 21 kelas kita cuma 2 guru. Idealnya itu 3, tapi kita cuma 2 karena waktu itu sebenarnya 3 tapi 1 pensiun dan nggak ada guru yang masuk gitu loh, nggak ada PNS atau P3K yang datang masuk mutasi. Jadi kita berdua, nggak mungkin ada waktu untuk ngajarin mereka satu-satu. Maka itu saya minta penekanan dan peran orang tua ya untuk mengontrol anaknya sendiri gitu loh. Karena banyak ya yang orang tua, kok anak saya nggak bisa ngaji di sekolah karena ada pelajaran agama segala macam. Banyak yang nuntut ya karena nggak bisa ngomong apa karena setiap minggu kita cuma 3 jam di dalam kelas dan kita nyampein materi pun habis, bahkan ada yang bahkan kadang kurang itu dalam menyampaikan materi, apalagi kita harus ngajarin anak ngaji gitu kan. Belum lagi bentrok dengan UAS, UTS ya atau hari libur. Nah itu yang jadi PR ya kan, nggak mungkin kita melakukan tadi ya ngajarin ngaji anak-anak di dalam kelas satu-satu. Ya, makanya tadi salah satu peran orang tua yang saya tekankan itu tadi ya dalam pembelajaran agama Islam ya. Selain itu selain baca tulis Al-Quran, hal-hal lain ya utamanya berkaitan dengan tadi di kelas akhir ya ujian segala macam, itu penekanannya anak-anak saya minta awasi mereka untuk apa? Untuk sholat. Jadi sholat itu nggak hanya di rumah, sholat itu jangan hanya di sekolah berjamaah, tapi di rumah. Terutama di Ramadan ya. Di Ramadan itu kami selalu menyiapkan buku agenda Ramadan. Ya, jadi buku agenda Ramadan ini nggak semerta-merta kita kasih, ya kita lepas begitu aja enggak. Jadi kalau untuk yang saya kemarin kelas 3 yang dapat buku agenda Ramadan, jadi nggak semua kelas ya Mbak, hanya beberapa kelas aja yang kita kasih. Jadi kelas 3 kemarin yang saya ajar, itu saya setiap pertemuan di bulan Ramadan di pelajaran mereka saya minta untuk kumpulkan agenda Ramadannya, saya koreksi, saya lihat ya progres mereka dalam melaksanakan ibadah, dan saya minta orang tua harus pantau dan tanda tangan. Itu yang saya lakukan dan teman saya begitu yang kita lakukan. Jadi orang tua walaupun sudah menitipkan anaknya ke sekolah, peran mereka nggak putus begitu aja. Jadi kita tetap, karena mereka yang melahirkan dia, anak-anak merawat, yang tahu karakter sebetulnya kan orang tua. Maka kita harus tetap kerjasama dengan orang tua seperti itu. Mungkin apa sih harapan Bapak atau mungkin Ibu Kepala Sekolah terhadap pengembangan integrasi pendidikan agama Islam ke depan? Ya, harapan terbesarnya bahwa integrasi pendidikan agama Islam di dalam kurikulum pendidikan sekolah ya, dalam pembelajaran itu harus selalu dilakukan, dan harus dilakukan yang namanya sosialisasi, karena masih banyak guru yang nggak paham memang harus agama, nilai agama harus dimasukkan sini ya. Ini banyak yang seperti itu, bahkan orang tua juga seperti itu pemahamannya. Ya kan saya sekolahnya di sekolah umum, nggak perlu dong ada ini. Contoh ya, saya di kelas 6 karena ada hafalan ya, kita ngebiasain dari mulai kelas 3 itu anak-anak ada hafalan. Itu banyak orang tua yang bilang, kenapa harus ada hafalan segala macam gitu kan, ini kan bukan sekolah Islam. Iya memang bukan sekolah Islam, tapi kita perlu melakukan itu sebab apa, nanti di akhir mereka akan menghadapi hal yang sama. Kalau kita nggak melatih untuk hafalan ya, anak itu nggak akan terbiasa. Nanti saat kita yang uji gitu kan, dia nggak hafal ya, kita harus ngasih nilai sesuai dengan kemampuan dia gitu kan. Itu jadi harapan besarnya tadi harus ada sosialisasi yang lebih mendalam kepada guru, kepada siswa, kepada orang tua bahwa nilai agama ini sangat penting. Jadi nggak bisa dilepaskan dari pendidikan gitu kan, karena pendidikan itu terbangun itu bukan karena
nilai dia saja, gitu, nggak bisa berdiri sendiri, ada aspek lain, gitu kan. Contohnya aspek agama, karena sangat penting. Karena pendidikan kalau nggak dilandasi sesama agama ya bakal hancur. Gitu. Toh sekarang masih disisipkan agama aja banyak kan, hal-hal yang nggak kita inginkan terjadi. Bagaimana agama harus dilepas dari sekolah? Karena kan dulu ada wacana pendidikan agama Islam mau dihilangkan, gitu kan, oleh di zaman menterinya Nadiem, gitu kan, di zaman Pak Nadiem. Kalimat yang berkaitan dengan pendidikan agama di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, terus sama saya lupa apa itu mau dihapuskan. Nah itu kan menjadi gejolak bahwa ternyata saat pemerintah menggulirkan narasi tadi pendidikan agama mau dihapuskan, ada pihak yang setuju, ada pihak yang enggak, gitu, ya kan? Nah, pihak yang enggak ini siapa? Itu tadi rata-rata yang enggak setuju itu Pak guru, ya kepala sekolah yang tahu bahwa karakter anak tuh kalau nggak ada, kalau masih ada agama aja begini, apalagi agama nggak ada di sekolah. Ya jadi itu ya harapan terpentingnya sosialisasi tentang penanaman nilai agama dalam pendidikan itu harus terus digencarkan. Ya baik dari orang tua, murid sama siswa sama guru. Ya kalau guru mungkin kita paham, tapi yang tadi itu orang tua, ya biar mereka itu nggak selalu menganggap bahwa ini nggak bisa karena sekolah kita umum bukan sekolah Islam segala macam. Itu sih harapan besarnya dari kepala sekolah, dari kami guru-guru tentang nilai apa penanaman nilai agama harus semakin digencarkan, jangan sampai lepas, jangan sampai kendor gitu, karena kuncinya di situ. Apalagi SD Pak, SD nggak ada guru BK. Mungkin kalau di SMP SMA punya guru BK bisa ngontrol ya sikap akhlaknya anak-anak. Tapi kalau di SD kita nggak punya, maka nilai agama sangat penting. Kalau di SMP, SMA, SMK ya dia prakteknya double, ada guru agama, ada guru BK. Tapi kalau di SD nggak ada. Prakteknya kami guru-guru kelas, guru-guru agama. Jadi sangat penting ya penanaman nilai agama itu di sekolah. Ya, integrasi nilai agama dalam pendidikan jangan sampai dihilangkan. Maka banyak guru yang nggak setuju kemarin pendidikan agama dibuang dari sistem pendidikan. Jadi mungkin itu saja pertanyaan dari kelompok kami untuk Bapak dan wawancara. Terima kasih banyak buat tempat dan waktu yang Bapak luangkan buat kami. Tadi kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.